Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Research Marketing. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tahapan penggunaan teknik-teknik analisis data dalam riset pemasaran. Boleh di next slide. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada saya, Rafania Dinda, lalu ada Syakira Hadar, lalu ada Vida Chairunisa, lalu ada Febrianti, lalu ada Viana Satriana, dan Nizia Neblina. Next slide. Kita masuk ke cluster analisis. Boleh next slide. Oke, cluster analisis adalah teknik mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kesamaan karakteristik, sehingga data dalam satu kelompok mirip satu sama lain dan berbeda dengan kelompok lainnya. Tujuannya adalah membagi data menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami di mana dalam satu kelompok datanya ini mirip dan antar kelompoknya itu berbeda. Nah, metode analisis cluster yang akan kita bahas adalah hierarki cluster dan K-mean cluster. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan nanti. Lalu jenis data yang dibutuhkan yang pertama, data numerik atau kategori, baik berupa angka maupun kategori. Lalu, data multivariat yang memiliki banyak variabel. Lalu yang ketiga, data tanpa label yang berarti tidak memiliki kelas atau target acuan. Dan data karakteristik objek yang berfungsi sebagai fitur untuk dibandingkan. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada data yang kita gunakan. Nah, untuk data yang kita gunakan sendiri ini udah diisi oleh responden. Kita menggunakan nilai dari indikator variabel penelitian skala Likert 1 sampai 5. Dan di sini bisa dilihat bahwa data ini terdapat 5 variabel dan 5 variabel ini tuh variabel numerik atau variabel angka. Nah, untuk standarisasi variabel sendiri, itu sebelum kita melakukan analisis cluster, kita harus melakukan standarisasi terlebih dahulu menggunakan metode Z-score. Nah, tujuannya ini untuk menyamakan skala antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, pada data ini itu terdapat beberapa variabel seperti usia, terus kredibilitas, transparansi, keaslian, dan juga kesesuaian yang dimana mereka ini memiliki rentang nilai yang berbeda. Jika data tidak distandarisasi, nanti variabel yang memiliki nilai lebih besar akan lebih dominan dalam proses pengelompokan dan dapat menyebabkan hasil cluster menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, setiap nilai diubah ke dalam bentuk Z-score sehingga seluruh variabel memiliki bobot yang seimbang dalam analisis. Nah, melalui standarisasi ini, nantinya proses pengelompokan akan lebih fokus pada pola kemiripan karakteristik responden, bukan pada besarnya nilai suatu variabel. Nah, hasilnya nanti klaster yang terbentuk menjadi lebih objektif dan juga lebih akurat. Nah, di sini bisa dilihat dari tahapan standarisasi variabel. Untuk data yang sudah diisi oleh responden itu kemudian akan kita pindahkan ke dalam SPSS, kemudian pilih menu yang di atas, terus pilih Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian klik Descriptive. Nah, setelah itu nantinya kita pindahkan si 5 variabel ini, yaitu variabel usia, kredibilitas, transparansi, keaslian, dan juga kesesuaian ke kotak variabel S di sebelah kanan. Nah, jika sudah, nanti klik centang atau Save Standardized Values as Variables, setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya ada hierarki cluster. Nah, analisis cluster hierarki ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau responden berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik yang dimiliki.
Proses pengelompokan dilakukan secara bertahap dimulai dari objek yang paling mirip hingga terbentuk kelompok-kelompok yang lebih besar, sehingga membentuk struktur seperti pohon atau hierarki. Nah, hasil analisisnya biasanya ditampilkan dalam bentuk dendrogram, yaitu diagram yang menunjukkan proses terbentuknya setiap klaster dan hubungan antar kelompok. Melalui dendrogram, kita dapat melihat proses penggabungan setiap objek secara bertahap serta menentukan jumlah klaster yang paling sesuai berdasarkan tingkat kemiripan antar objek yang diteliti. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa ke dalam satu kelompok yang sama. Selain itu, metode ini juga membantu memisahkan objek yang memiliki karakteristik berbeda ke dalam kelompok yang berbeda, sehingga pola data nanti menjadi lebih mudah dipahami. Nah, untuk hasil hasil hierarki hasil hierarchical cluster sendiri itu yang tadi sudah kita eh, yang tadi sudah kita standarisasi variabelnya itu nanti akan membentuk yang namanya data Z-score. Nah, untuk eh, meng- untuk mengetahui hierarchy cluster ini, yang pertama itu kita buka menu analis, terus klik classify, setelah itu hierarchical cluster. Nah, setelah itu masukkan 5 variabel yang sudah ada Z-score-nya seperti Z-score usia, Z-score kesesuaian, dan lain-lain ke dalam kotak di sebelah kanan, yaitu kotak variabel S. Setelah itu, tempatkan responden pada bagian label cases by agar setiap objek memiliki identitas pada hasil output. Nah, kemudian kalau sudah, pilih menu statistik, centang opsi agglomeration, schedule, dan cluster membership. Setelah itu, klik range of solution, tentukan jumlah cluster mulai dari 2 hingga 5. Kemudian klik continue. Nah, setelah itu, klik menu plot, terus centang pilihan dendrogram, lalu klik continue. Setelah itu, nanti klik method, terus pilih watch method sebagai metode pembentukan cluster. Kemudian gunakan square Euclidean distance sebagai ukuran jarak. Setelah itu, klik continue. Nah, kalau sudah, klik save, terus centang opsi range of solution, tentukan rentang cluster 2 sampai 5. Kemudian klik continue. Dan yang terakhir itu nanti kalau sudah semuanya, klik OK untuk menjalankan analisis dan menghasilkan output cluster hierarki. Nah, kalau sudah nanti akan mendapatkan hasil hierarchical cluster sebagai berikut. Nah, dari gambar ini, dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa analisis cluster hierarki adalah metode analisis yang digunakan untuk mengelompokkan objek atau responden berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik yang dimiliki. Nah, dari hasil dendrogram ini terlihat bahwa data ini tuh membentuk dua klaster utama. Nah, yang menunjukkan bahwa si responden itu dapat dibagi menjadi dua kelompok yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan variabel usia, terus juga kredibilitas, transparansi, keaslian, dan juga kesesuaian yang dimana ini tuh digunakan dalam penelitian. Nah, responden yang berada dalam klaster yang sama memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain. Sebaliknya, responden yang berada pada klaster yang berbeda itu memiliki karakteristik yang lebih beragam atau berbeda. Selain itu, terlihat bahwa sebelum seluruh data bergabung menjadi satu kelompok, terdapat jarak penggabungan yang cukup besar. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa kedua klaster itu memiliki perbedaan yang cukup jelas. Oleh karena itu, jumlah klaster yang dipilih yaitu 2 klaster karena dianggap paling mampu menggambarkan pola pengelompokan data yang ada. Nah, melalui pengelompokan ini, kita dapat memahami bahwa responden itu ternyata tidak memiliki karakteristik yang sama, akan tetapi terbagi ke dalam dua kelompok utama yang memiliki kecenderungan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke K-means atau non-hierarchy clustering. Dari sini definisinya, K-means ini merupakan suatu metode
penganalisan data atau metode data mining yang merupakan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. Tujuan dari Cummins clustering ini yang pertama mengidentifikasi kelompok-kelompok data yang memiliki karakteristik serupa, lalu memaksimalkan homogenitas dalam satu klaster. Lalu yang ketiga memaksimalkan heterogenitas antar klaster. Lalu yang keempat, menyederhanakan data yang kompleks menjadi beberapa segmen yang lebih mudah dianalisis. Boleh di next slide. Untuk data yang akan digunakan masih sama dengan data yang sebelum digunakan pada clustering hierarki. Lalu selanjutnya langkah-langkah. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuka menu Analyze, lalu memencet Classify, dan memencet K-means cluster, seperti yang sudah saya garis bawahi pada gambar. Lalu selanjutnya masukkan 5 variabel z-score, yaitu z-score usia sampai z-score transparansi ke dalam kotak variabel. Lalu yang ketiga, tempatkan responden underscore no pada bagian label cases by. Lalu karena kami menetapkan jumlah klasternya ini sebanyak 3 kelompok, maka K sama dengan 3. Sehingga pada bagian number of cluster ini diisi dengan angka 3. Lalu selanjutnya pada bagian iterate tidak usah diubah. Lalu yang keenam pada bagian save, centang cluster membership dan distance from cluster center. Lalu selanjutnya pada bagian option, centang initial cluster center, ANOVA table, cluster information for each case. Kemudian klik exclude case, lalu klik continue dan OK. Nah, berikut ini merupakan hasilnya. Dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa terdapat 3 kelompok konsumen dengan karakteristik yang berbeda. Pada tabel ini juga terlihat ada nilai positif dan negatif. Ini memiliki arti bahwa kalau nilai positif ini menunjukkan bahwa suatu variabel ini berada di atas rata-rata sampel. Sedangkan kalau yang negatif itu penunjukan nilainya ini berada di bawah rata-rata. Boleh di next slide. Nah, setelah klaster terbentuk tadi, dilakukan analisis compare means atau uji beda rata-rata. Hal ini itu bertujuan untuk memvalidasi klaster dan memberikan interpretasi yang jelas. Langkah-langkah yang pertama, bisa dibuka menu, lalu analyze, lalu compare means, dan pencet means. Lalu masukkan 5 variabel yang asli atau yang original, yaitu yang usia, kredibilitas, kesesuaian, keaslian, dan transparansi ke dalam kotak dependent list. Lalu, masukkan variabel cluster number atau hasil output dari cluster membership pada analisis Cummins yang tadi itu ke dalam kotak independent list. Lalu klik OK. Boleh di next? Nah, ini dia merupakan hasil finalnya. Kita bisa lihat berdasarkan tabel report ini, klaster yang pertama terdiri dari 7 responden dengan rata-rata usia itu 21 tahun, yang mana merupakan usia yang paling muda dan memiliki penilaian positif terhadap seluruh variabel, yang mana bisa dilihat berarti skeptismenya ini rendah. Lalu klaster yang kedua terdiri dari 8 responden dengan rata-rata usia ini 25 tahun. Penilaian rata-rata seluruh variabelnya ini berada di tingkat sedang, yaitu rata-rata pada angka 3. Kelompok ini dikategorikan sebagai konsumen dengan skeptismenya yang sedang. Lalu, klaster yang ketiga memiliki usia paling tinggi dan penilaiannya ini paling rendah. Kelompok ini dikategorikan sebagai konsumen dengan skeptismenya yang tinggi.
Nah, hasil Kamis ini menunjukkan bahwa meningkatnya skeptisme konsumen ditandai dengan menurunnya persepsi terhadap transparansi promosi, kesesuaian antara influencer dengan produknya, lalu keaslian review, serta kredibilitas influencer. Kemudian, dari hasil ini terdapat kecenderungan bahwa kelompok responden yang memiliki usia lebih muda memiliki tingkat skeptisme yang rendah, sedangkan kelompok responden yang lebih dewasa cenderung menunjukkan tingkat skeptisme yang lebih tinggi. Ready, next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.